Halo guys, nah di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang satu buku yang baru aja selesai aku baca, yang judulnya Man Called Ove, atau dalam bahasa Indonesia Pria Bernama Ove. Nah, ini tuh buku karya Frederick Backman yang covernya itu seperti ini. Nanti jelasnya aku letakin di sini covernya. Nah, buku yang satu ini merupakan novel pertama karya Frederick Backman yang merupakan seorang penulis Swedia kelahiran tahun 1981. Novel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Swedia di tahun 2012 dan kemudian di tahun 2013 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berhasil masuk ke daftar buku terlaris New York Times selama 77 minggu. Nah, selain itu karyanya ini juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia ya. Untuk yang versi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022 ini. Namun ternyata novel ini juga sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Naura Books pada tahun 2016 yang covernya seperti ini. Dan buku ini sendiri udah diangkat ke layar lebar dalam bahasa Swedia ya, filmnya itu di tahun 2015. Nah, sebenarnya kelihatan ya dari sampulnya kalau buku ini tuh bercerita tentang kehidupan seorang pria pensiunan yang berusia 59 tahun yang bernama Ove. Dan kehidupannya itu dituangkan dalam 40 bab. Setiap judul babnya itu diawali dengan kata-kata pria bernama Ove atau Ove yang dulu. Nah, jadi pria yang bernama Ove itu untuk menceritakan yang terjadi di masa kini, sedangkan yang Ove yang dulu menceritakan tentang masa lalunya. Nah, kayak gitu. Nah, semua orang ya beranggapan bahwa Ove ini adalah seorang pria tua yang pemarah, penggerutu, dan suka mengumpat. Nah, begitu pula kesan yang aku dapat pas ngebaca di bagian awal novel ini gitu. Namun sebenarnya hal itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Ove ini sebenarnya adalah seorang pria yang kesepian semenjak ditinggalkan oleh istrinya. Apalagi sejak ia dihentikan dari tempat kerjanya, tempat ia mengabdi selama 30 tahun belakangan, ia menjadi semakin tidak memiliki tujuan hidup seperti itu. Jadi dia pun merasa ya tidak memiliki tujuan hidup apapun dan tidak memiliki tanggung jawab apapun, sehingga dia pengen cepat-cepat menyusul istrinya. Berbagai percobaan yang Ove lakukan untuk mengakhiri hidupnya malah digagalkan secara komik gitu ya, secara tidak terduga oleh tetangganya atau orang-orang di sekitarnya. Yaitu salah satunya adalah sepasang suami istri yang baru pindah bernama Patrick dan Farfane, dan dua anak perempuannya. Itu adalah salah satunya. Nah, jadi melalui satu dan lain peristiwa, lewat keluarga Farfaneh itu, kemudian lewat tetangga-tetangganya yang lain, lewat kucingnya, lewat orang-orang yang di sekitarnya, teman-teman barunya, akhirnya Ove menemukan tujuan hidupnya kembali, seperti itu. Kalau mengikuti kisah Ove ini memang ada yang menghibur, tapi ada juga yang bagian yang menyentuh. Jadi mungkin kita bisa tertawa gitu ya di satu bagian, tapi kemudian malah meneteskan air mata di bagian yang lain gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Ove itu seorang pria yang memiliki cinta yang sangat besar terhadap istrinya. Terus kita bisa lihat perjuangan dia melawan orang-orang yang berkemeja putih. Kemudian kita bisa lihat masa lalunya yang gitu. Terus kehidupannya setelah ditinggal oleh istrinya yang sangat ia cintai, seperti itu. Nah, cerita-cerita ini nantinya menghilangkan kesan awal yang kudapat dari Ove tadi. Pemarah, penggerutu, pengumpat, itu benar-benar hilang. Nah, kalau misalnya udah di akhir buku, kesan terhadap Ove ini jadinya berubah. Kita mikirnya jadinya Ove ini adalah orang yang ya hanyalah orang yang berprinsip, orang yang setia, orang yang melakukan hal-hal yang benar. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang, Ove itu bisa kita bilang memiliki kepribadian yang sundar gitu. Jadi dia kayak dingin di luar tapi hangat di dalam. Nah, mungkin kita juga bakal kagum gitu ya dengan cara Ove mencintai Sonya gitu. Ya, Sonya adalah dunianya Ove, tidak ada dunia sebelum dan setelah kepergian Sonya. Nah, novel ini sendiri menggunakan alur maju dan mundur dan diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, dan aku juga menemukan hal yang cukup menarik dalam gaya penulisan yang digunakan oleh pengarangnya. Jadi kayak misalnya si penulisnya itu kerap menggambarkan suatu situasi dengan perumpamaan yang cukup menggelitik gitu. Misalnya, anak itu menatapnya seakan-akan Ove baru menawarinya bir dan rokok. Seperti itu.
Atau seperti di bagian lain dibandingkan seperti ini. OV berdiri pada jarak aman dari meja, seolah takut ada yang memeluknya kalau ia terlalu dekat. Nah gitu, jadi itu tuh ada beberapa bagian yang dibuat seperti itu, dan menurutku itu cukup menghibur gitu ya. Nah terus meskipun novel ini mengangkat cerita tentang kehidupan OV yang apa ya, bisa dibilang itu sifatnya itu sehari-hari gitu ya, tapi entah mengapa rasanya novel ini tuh benar-benar menarik untuk segera diselesaikan gitu. Menurutku karakter si OV itu sendiri dan hubungan antara karakter yang ada di sini itu juga merupakan daya tarik utama dari novel ini. Sehingga seperti yang sudah aku sampaikan di awal, buku ini berada di daftar terlaris buku New York Times selama 77 minggu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa tidak ada keraguan lagi gitu untuk memutuskan untuk memulai membaca buku ini. Maksudnya kalian nggak akan kecewa kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk membaca buku ini. Nah, kalau misalnya kita membaca buku ini bakal banyak kita dapat pesan-pesan yang apa ya, sangat relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kepribadian OV, melalui orang-orang sekitarnya, kita akan dapat banyak pelajaran gitu ya. Dan seperti yang si Sonya bilang, zaman sekarang itu orang-orang seperti OV itu udah jarang sekali. Jadi ya kalau misalnya orang-orang memiliki kepribadian seperti OV ini sebenarnya merupakan suatu yang bagus dan patut ditiru sebenarnya karakter si OV ini ya. Tapi pemarahnya, pengumpatnya itu jangan gitu. Ya jadi mungkin segitu aja. Sampai jumpa di buku berikutnya. Semoga bermanfaat.